Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد. Jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Al-Wataniyah. Wabil khusus para asatidz wal asatidah, para tokoh masyarakat, alim ulama dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bersama-sama di malam hari yang berbahagia ini, di malam yang ke-24 insyaallah. Kita bersama-sama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka insyaallah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan sholat tarawih setelah tadi kita bersama-sama mengerjakan sholat Isya secara berjamaah. Tentu sepenggal harap dalam diri kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua dikategorikan oleh Allah termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita aturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Tentu kita juga berharap agar senantiasa bisa menapaktilasi sunnah-sunnah beliau dalam segenap aspek kehidupan kita hingga ajal menjemput kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang disayangi Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanad beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda kepada kita, "Sayati 'alan nasi zamanun." Kelak akan tiba pada manusia satu masa, la yubali fihi ar-rajul min aina asaba al-mal, di mana di masa itu seseorang tidak peduli dari mana dia memperoleh harta, dari mana dia memperoleh rezeki, dari mana dia memperoleh penghasilan, min halalin am haramin, apakah bersumber dari yang halal atau bersumber dari yang haram. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur dan kita mau merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang kami bacakan di atas, kita rasanya mendapati bahwa zaman kita hidup sekarang ini adalah betul-betul mencerminkan apa yang telah digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di zaman ini para jamaah kita melihat betul dengan mata kepala kita sendiri, seolah orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan penghasilan, mendapatkan income, mendapatkan keuntungan. Boro-boro yang halal Ustaz, yang haram aja susah. Itu sebagian ucapan dari kebanyakan masyarakat kita yang mungkin entah putus asa atau memang mungkin zamannya yang sudah seperti ini, sehingga kadang di zaman seperti ini para jemaah, orang yang jujur dalam mencari rezeki itu merupakan orang yang langka, yang betul-betul tidak mau mengambil harta ataupun uang yang bukan miliknya, itu betul-betul langka para jemaah. Masih segar dalam ingatan kita berita beberapa hari ini para jemaah, orang demi keuntungan pribadi dia rela, dia tega membuat vaksin palsu, kemudian dia pasarkan di pasaran, dan kemudian dia memperoleh keuntungan dari situ, dan dia rasanya tidak memiliki rasa berdosa gitu. Di
diperlihatkan rumahnya begitu megah, ada kolam renangnya, ya salah seorang yang menjadi tersangkanya para jamaah. Ini Masya Allah, dan ternyata yang membuat kita sedih apa para jamaah? Ini sudah berjalan kira-kira sekitar 13 tahun lamanya. Masya Allah. Tidakkah dia berpikir bahwa vaksin palsu pada jamaah yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh anak kecil yang barangkali mungkin ada di antara mereka anak kita, saudara kita, ataupun famili kita atau kerabat kita, itu pasti memiliki dampak. Walaupun mungkin Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan mengatakan tidak ada pengaruh apapun gitu. Tetapi para jamaah, pernyataan seperti itu terkadang baru muncul ketika dianggap bahwa Kementerian Kesehatan lalai melakukan pengawasan, baru kemudian dikatakan tidak ada pengaruhnya gitu. Siapa yang tahu punya standar vaksin palsu itu seperti apa? Mungkin antara produksi rumah A dengan rumah B berbeda para jamaah. Sehingga ini berakibat dampaknya begitu luar biasa kepada masyarakat, merugikan masyarakat banyak, bukan hanya secara material para jamaah, tetapi juga secara kesehatan, juga secara image dan lain sebagainya. Ini barangkali para jamaah satu yang masih segar. Di awal Ramadan yang lalu kita juga dikejutkan. Saya melihat mungkin sekitar baru 5 hari ataupun 4-5 hari ketika kita melaksanakan saum Ramadan. Di TV One juga diberitakan tentang penggerbekan oleh kepolisian terhadap SPBU yang kemudian para jamaah ternyata mereka menakali takaran dan timbangan dengan memasang alat tertentu yang alat tersebut bisa mempermainkan takaran literan BBM yang kita beli di SPBU para jamaah. Dan ternyata para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kejadian seperti ini ataupun SPBU yang memiliki peran seperti ini tidak sedikit para jamaah, cukup banyak. Dan yang membuat kita sedih adalah ini juga terjadi di bulan Ramadan gitu. Saya pernah dalam sebuah pertemuan para jamaah, ada seorang aparat kepolisian yang kemudian saya bertanya kepada beliau, karena saya juga mendapat informasi dari beberapa teman yang kebetulan juga aktif yang menjadi staf ahli DPR dan seterusnya. Kata teman-teman saya bahwa angka kriminalitas dari sisi penggelapan uang, penipuan dan seterusnya, pencurian, pencopetan, pembobolan rumah yang terkait dengan masalah keuangan pada jamaah itu apakah di bulan Ramadan menurun atau meningkat? Ternyata para jamaah, jawaban pihak kepolisian membuat kita sedih. Kenapa para jamaah angka kriminalitas yang terkait dengan masalah ekonomi para jamaah di bulan Ramadan bukannya menurun tapi justru menaik? Ini betul-betul membuat kita sedih betapa saum Ramadan yang arti kata saum itu sendiri para jamaah ada sedikit perbedaan dengan siam. Kalau saum itu ada unsur dia menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Kalau siam mungkin lebih sekedar daripada menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Siam disebut 5 kali dalam Al-Quran, tapi saum hanya 1 kali Allah sebut dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Maryam para jamaah. Ketika Allah berfirman, Inni nazartu lirrahmani sauma, falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar, bersumpah, berjanji kepada Allah untuk saum. Apa bentuk saumnya Siti Maryam? Falan ukallima al-yawma insiya. Di hari ini aku tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada seorang manusia pun. Itu saum para jamaah, menjaga syahwat kalam. Tetapi juga saum itu bukan sekedar menjaga syahwat kalam, syahwat pandangan, syahwat pendengaran, tetapi juga saum memiliki esensi menahan diri dari mengambil harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Dahulu para jamaah salafun saleh, kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah perjalanan hidup salafun saleh para jamaah, begitu terenyuh hati kita. Di antara kisah tersebut adalah ada kisah sepasang suami istri yang mereka begitu taat dalam ibadah kepada Allah. Hampir setiap malam mereka bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah antara suami dengan istri. Setiap mereka melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah para jamaah, tidak jarang karena begitu indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh suami, sehingga suami dan istri ini tergerai air mata lantaran takut kepada Allah. Akan tetapi para jemaah, di suatu malam ketika mereka melaksanakan sholat tahajud dan sholat malam para jemaah, suami merasa ketika melantunkan ayat suci Al-Quran dalam sholatnya ada rasa gersang, ada nuansa seolah-olah kering.
hampa gitu. Untuk khusyuk mereka begitu sulit, apalagi untuk menangis meneteskan air mata. Akhirnya di keesokan harinya di subuh hari sang suami memanggil istrinya, wahai istriku, ada apa gerangan yang kira-kira? Kenapa tadi malam kok aku tidak bisa khusyuk dalam sholat? Kemudian tanpa diduga istrinya pun mengatakan hal yang sama. Aku pun merasakan hal yang sama, wahai suamiku. Akhirnya mereka bermuhasabah. Adakah mungkin mereka tidak berakhlak yang baik pada tetangga mereka di kemarin hari? Atau mereka menyakiti perasaan orang lain? Ataukah mereka mungkin menzalimi orang lain? Ternyata hasil evaluasi mereka nihil. Mereka tidak melakukan hal tersebut. Kemudian suami berkata, kalau gitu kita evaluasi yang lain. Makanan yang kita makan dari malam apa saja? Gandumnya dari mana? Dagingnya dari mana? Sayurannya dari mana? Istrinya pun menjelaskan bahwa itu semua dibeli dari uang pemberian suami. Dan suami juga mengatakan itu adalah hasil keringat yang halal. Tidak ada sepeser pun yang haram di dalam penghasilannya. Kemudian sang suami teringat, oh iya, tidak biasanya kita meminum susu. Dari mana susu semalam yang kita minum? Kemudian sang istri mengatakan, wahai suamiku, susu itu adalah dari kambing-kambing milik kita. Oh iya, siapa yang memerah? Yang memerah adalah tetangga kita. Coba panggilkan dia. Dipanggillah pemuda yang memerah susu tersebut, kemudian ditanya baik-baik oleh si tuan ini, oleh salafun saleh. Betulkah engkau kemarin memerah susu dari kambing-kambing kami? Betul tuan. Kapan engkau memerahnya? Sore hari tuan. Siang harinya kau bawa kemana kambing-kambingku? Aku gembalakan ke padang rumput di sebelah sana tuan, agar kambing-kambing tuan tercukupi kebutuhan makanannya. Kemudian salafun saleh ini bertanya, ketika kau bawa kambing-kambing kami ke padang rumput di sebelah sana, apakah kau halau mereka dari memasuki kebun dan pekarangan milik orang lain, sehingga mereka tidak memakan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman milik orang lain? Atau kau biarkan kambing-kambingku masuk ke dalam taman dan pekarangan orang lain? Kemudian pemuda ini mengatakan, tuan mohon maaf, karena kambing-kambing tuan cukup banyak, sehingga aku tidak bisa menghalau semuanya. Sehingga betul ada beberapa kambing tuan yang masuk ke dalam kebun dan pekarangan orang lain. Lantas mereka memakan tumbuh-tumbuhan dan tanaman milik orang lain. Kemudian sebagian di antaranya aku perah susunya di sore hari. Lantas aku berikan kepada istri tuan. Mendengar pengakuan seperti itu, sang suami memanggil istrinya, wahai istriku, aku tahu kenapa tadi malam kita tidak bisa khusyuk dalam sholat kita. Ada apa wahai suamiku? Karena kambing-kambing kita masuk ke dalam kebun orang, ke dalam pekarangan orang, dan memakan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman milik orang yang belum tentu pemiliknya ridho terhadap kita. Maka mari kita memohon ampun kepada Allah. Masya Allah para jemaah, begitu luar biasanya dampak dan dahsyatnya gitu efek yang ditimbulkan akibat dari rezeki yang tidak halal itu para jemaah. Padahal salafun saleh ini dikatakan rezekinya tidak halal, belum tentu. Apa salah seekor kambing para jemaah? Yang salah tentu bukan kambingnya, tetapi ketika kita yang punya kambing kemudian kita lalai sehingga kambing kita mencederai hak orang lain, mengambil milik orang lain, tentu kita sebagai pemiliknya kita akan turut juga berdosa para jemaah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para salafun saleh mereka demikian hati-hatinya dalam masalah rezeki. Tidak berani mengambil sesuatu yang haram, yang syubhat mereka tidak berani, apalagi yang haram. Karena mereka tahu betul para jemaah apa dampak yang akan ditimbulkan dari rezeki yang tidak halal tersebut. Dalam sebuah riwayat, ini adalah dampaknya para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzakara rajul, Nabi menceritakan seorang laki-laki yutilu safar, yang perjalanannya panjang, ash'al azbar, pakaiannya lusuh, rambutnya masai, yamuddu yadayhi ila sama, dia kemudian mengangkat tangannya tinggi ke angkasa dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, ya Allah, terimalah ibadahku, kabulkan permohonanku. Saya membayangkan pemuda ini pada jemaah sedang melaksanakan ibadah haji. Pakaiannya lusuh karena dia 3 hari ihram, tidak berganti pakaian, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai sabun, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mencukur rambut gitu. Rambutnya juga masai karena tidak boleh keramas dan seterusnya. Kemudian diangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, seolah ketika kita sedang wukuf di padang Arafah para jemaah. Ketika matahari menjelang terbenam, itu seharusnya kita berdiri dari tenda kita, keluar menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun terkadang sayangnya kebanyakan jamaah kita sebelum matahari terbenam justru sibuk mengambil makanan, kemudian naik ke dalam bus buru-buru ke arah Musdalifah para jamaah. Tapi kita tinggalkan perkara jamaah kita. Kita lihat bagaimana pemuda ini ketika dia di padang Arafah para jamaah. Ketika pintu langit diibaratkan terbuka demikian lebarnya. Ketika setiap lantunan doa yang dimunajatkan oleh seorang hamba akan diijabahi oleh Allah. Tetapi ketika pemuda ini berdoa dengan pakaian yang lusuh, rambut yang masai karena ihram 3 hari 3 malam. Begitu panjangnya perjalanan yang dia lakukan, dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mat'amuhu haram." Sementara makanan dia adalah makanan yang haram. Artinya makanan yang haram para jamaah bukan makan babi, bukan makan daging anjing, bukan. Tidak ada daging babi dan anjing di tanah suci Mekah Al-Mukarramah para jamaah. Tetapi yang dimaksud adalah dia membeli makanan halal dengan rizki yang dia peroleh itu tidaklah halal. Dia peroleh dengan jalan yang haram. Kemudian dia makan makanan itu. Wa mashrabuhu haram, sama juga dengan minumannya yang dia beli minuman haram. Kemudian wa malbasuhu haram, pakaiannya yang digunakan untuk melaksanakan ibadah juga pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia pun bergelimang dengan rezeki yang haram. Maka kemudian Nabi bersabda, fa anna yustajabu lidzalik. Gimana orang yang seperti ini dia mau diijabahi oleh Allah, mau diterima ibadahnya oleh Allah, mau dikabulkan permohonan-permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah Allah sudah tidak mau menerima ibadah kita lantaran rezeki yang kita terima adalah rezeki yang tidak halal, untuk apa lagi kita hidup? Bukankah tujuan hidup kita adalah untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi ibadahnya tidak diterima hanya gara-gara rezekinya tidak halal. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mumpung kita bersama masih di bulan Ramadan para jamaah, bulan yang seharusnya kita menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Ingat para jamaah, bukan sekedar syahwat kalam, bukan sekedar syahwat pandangan, bukan sekedar syahwat pendengaran, tapi juga syahwat dari rezeki yang syubhat dan haram. Ini yang harus kita jaga baik-baik supaya betul-betul para jamaah begitu nanti usai Ramadan betul-betul kita akan menjadi seorang seperti yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri, bersih, suci tanpa noda. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang banyak insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari rezeki-rezeki yang syubhat dan haram. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.